Ini adalah tahun kedua Hari Raya Idul Adha jatuh pada masa pandemi. Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan tanggal 20 Juli 2021 sebagai Hari Raya Idul Adha. Menyikapi penularan COVID-19 masih tinggi, akan ada sejumlah pembatasan dalam pelaksanaan Hari Raya. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, Direktur Urais Bimas Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Muhammad Agus Salim. Halo, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Dea. Iya, selamat sore Bapak. Bapak, kalau kita lihat di sini memang ada sejumlah aturan yang berubah. Apa perubahan yang paling signifikan pada aturan perayaan Idul Adha kalau kita bandingkan dari tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini? Pada dasarnya memang sama lah gitu ya, bahwa ada pembatasan-pembatasan. Mungkin tahun ini karena ada PPKM ya, dan PPKM darurat ini, sehingga Kementerian Agama juga banyak masyarakat yang bertanya kepada kita tentang hal-hal yang kaitan dengan kurban, baik dari pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dan sebagainya, tentang kaitan Idul Adha dan sebagainya. Nah, ini akhirnya melalui SC nomor 17 ini Bapak Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan yaitu surat edaran nomor 17 tahun 2021. Ya. Kalau kita lihat di sini kan ada aturan swab bagi yang memotong hewan kurban. Bagaimana pengawasannya Pak di lapangan? Siapa saja nanti yang akan mengawasi hal tersebut? Apakah sudah berkoordinasi misalnya dengan penegak hukum seperti Satpol PP di zona merah maupun kepolisian setempat? Kita sudah membuat edaran itu kaitan dengan pelaksanaan di daerah, mungkin nanti otoritas pemerintah daerah gitu ya. Tapi yang jelas kita sudah membuat sejumlah aturan-aturan bagaimana ketika di daerah ini sesuai dengan PPKM darurat ini, sebenarnya yang dimaukan oleh pemerintah diantaranya adalah penyembelihan hewan. Kita juga harus betul-betul sesuai dengan protokol kesehatan. Dan seperti tadi kita lihat, kita dengar tadi di beberapa daerah banyak kan bahkan sudah yang melakukan itu. Di antaranya adalah pemotongan hewan dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan, juga banyak yang sudah melakukan dengan direncanakan dengan RPH, rumah pemotongan hewan dan lain sebagainya. Saya kira mungkin kalau mengenai pengawasan di daerah, mungkin dengan aparatur yang ada di daerah, saya kira menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kami hanya memberikan edarannya yang disampaikan kepada masyarakat, yang itulah seperti itu yang diharapkan oleh kita. Gitu. Jadi artinya surat edaran tersebut sifatnya himbauan ya, Bapak? Himbauan ya. Sejauh ini apakah ada respon dari kepala daerah, mungkin punya pendapat berbeda yang disampaikan kepada Kementerian Agama menyikapi pembatasan-pembatasan yang dilakukan selama perayaan Hari Idul Adha begitu? Selama ini yang masuk kepada kami malah bagus. Mereka menanggapinya dengan surprise lah, artinya dengan apa yang diberikan oleh Kementerian Agama ini sesuai dengan harapan mereka lah. Jadi selama ini banyak dari pemerintah daerah, dari berbagai kalangan menyambut baik lah. Di antaranya terutama tentang pelaksanaan pemotongan hewan yang waktunya tadi sudah jelaskan, dari tidak sekaligus, jadi 11, tanggal 12, 3 hari berturut-turut. Lalu ada yang dilakukan di rumah pemotongan hewan. Dan saya kira ini di semua masyarakat juga banyak menyambut baik, terutama pemerintah daerah, karena memang kita mempunyai semangat yang sama gitu ya Mbak Dea ya. Kita punya semangat yang sama, baik pusat maupun daerah, bahwa memang kita pandemi COVID-19 ini memang harus betul-betul dihindari gitu. Kalau kita melihat ke Idul Adha tahun sebelumnya, Anda melihat apakah Anda punya optimisme bahwa Idul Adha kali ini dengan kondisi yang juga kasusnya cukup tinggi, bahkan hari ini pecah rekor, aturan-aturan ini bisa ditaati? Apa yang menjadi keinginan dari Kementerian Agama? Kalau kita bicara dalam konteks realistis ya, Pak Agus. Kita optimis sekali. Kita juga ada perangkat kita di daerah. Kita melalui kanwil Kementerian Agama, melalui Kemenag, melalui para penyuluh kita, para KUA kita di daerah.
terus mensosialisasikan ini agar memang betul-betul protokol kesehatan COVID-19 ini harus betul-betul ditaati oleh semua masyarakat, terutama umat Islam. Jangan sampai euforia hari raya tapi malah kita menjadi korban gitu. Seperti kita ketahui sampai saat ini kan luar biasa ini COVID-19 ini bahkan tadi betul ya, bahkan menunjukkan bukan menurun malah terus meningkat ini. Nah ini semangat ini juga sama dilakukan oleh semua teman-teman, bukan juga mungkin baik pemerintah daerah juga, teman-teman kami di daerah, jajaran Kementerian Agama tak henti-hentinya melalui berbagai kalangan lah, melalui berbagai pegawai-pegawai jajaran kita di bawah ini terus mensosialisasikan agar betul-betul masyarakat mentaati aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Insya Allah kami optimis dan depan saya kira mudah-mudahan Hari Raya Idul Kurban ini tidak membawa dampak yang yang menakutkan bagi masyarakat, atau makin menambah parah bagi masyarakat untuk kaitan dengan COVID. Jika semua mereka mengikuti mentaatinya gitu. Tapi yang menarik Pak Agus, ini ada himbauan dari Kemenak untuk memotong kurban ya pada 11-12 Zulhijjah atau hari Tasyrik. Padahal menurut ulama anjurannya adalah pada 10 Zulhijjah. Apakah kemudian nanti perbedaan pendapat ini bisa dijembatani antara Kementerian Agama dengan pemerintah daerah dan dengan juga masyarakat di beberapa daerah terutama di zona merah, Pak Agus? Ya, hari Tasyrik itu kan hari juga di sana dilakukan penyembelihan hewan kurban itu. Jadi bukan hanya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 juga masih dibolehkan untuk memotong hewan kurban. Ya. Jadi saya kira tidak menimbulkan polemik, memang aturannya begitu. Hukum itu seperti itu. Jadi bukan hanya tanggal 10 Zulhijjah saja, tanggal 11, 12, 13 juga memang disarankan juga untuk melakukan itu. Baik, terakhir Pak Agus boleh berikan himbauan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang mungkin kita sudah hampir 1,5 tahun di kondisi yang harus menahan diri, menahan mobilitas, tentunya ingin berkumpul dengan keluarga, mungkin ingin berkumpul juga dengan masyarakat untuk sekadar melihat penyembelihan hewan atau membagikan daging, biasanya itu menjadi tradisi setiap kali ada hari raya. Boleh diberikan himbauannya kepada masyarakat untuk mungkin menahan diri untuk tahun kedua ini? Ya, betul. Jadi kami dari jajaran Kementerian Agama menghimbau kepada seluruh masyarakat, saya kira tidak mengurangi substansi daripada pelaksanaan kurir kurban. Yang jelas saya berharap bahwa protokol COVID-19 ini harus, protokol kesehatan ini betul-betul harus dipatuhi dengan baik. Seperti pemotongan hewan kurban mungkin selama ini menjadi kerumunan. Orang ingin melihat, ingin berebut, bahkan pernah mungkin beberapa mungkin tahun ke belakang atau mungkin belasan tahun ke belakang, mungkin ini pemotongan hewan kurban mungkin menjadi tontonan yang mungkin masyarakat berbondong-bondong melihat, bahkan berebut daging hewan kurban yang kita pernah mungkin mendengar, melihat bahkan ada yang sampai meninggal berebut segala macam. Nah ini untuk tahun ini saya kira kita harus sama-sama menjaga. Dan penyebaran COVID-19 ini masih terus tinggi. Oleh karena itu kepada semua masyarakat terutama umat Islam, untuk pemotongan hewan kita serahkan kepada rumah pemotongan hewan. Nah memang dan itu juga, dan rumah pemotongan hewan juga saya kira sudah mereka paham tentang aturan-aturan bagaimana memotong hewan yang baik. Kalaupun memang mungkin dilakukan potongan di hewan di lapangan tapi yang luas, dan itu jangan sampai menjadi kru menjaga jarak, dan juga mungkin hindari mungkin antara yang memotong dengan membagi daging dengan yang petugas-petugasnya juga harus betul-betul dijaga. Lalu protokol seperti menggunakan masker, hand sanitizer, cuci tangan dan sebagainya, ini saya kira perlu dilakukan. Dan juga kepada masyarakat ya sekira tunggu saja di rumah. Nanti mungkin Pak petugas kita juga menghimbau kepada para petugas agar memberikan daging hewan kurban itu tidak dibagikan di tempat atau di lokasi pemotongan seperti mungkin sebagian lazimnya dilaksanakan, tapi mungkin diantarkanlah ke rumah-rumah penduduk
saya kira ini lebih baik dan lebih terhormat. Masyarakat jangan hanya sampai menerima daging sekilo 2 kilo tapi harus berdesak-desakan dan malah menjadi penyakit. Oleh karena itu saya berharap terutama kepada semua umat Islam, jagalah kehusuan kita Idul Kurban ini dengan baik. Kita mungkin melaksanakan sholat Idul sebagian edaran kami, takbiran juga jangan sampai ada arak-arakan, ada juga jangan sampai mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang berkerumun, orang banyak yang dikhawatirkan akan menimbulkan penyebaran virus COVID-19 ini. Karena sampai saat ini kita tidak tahu siapa di antara sekitar kita ini yang sudah kena maupun tidak. Ini akan sangat mengkhawatirkan. Ini mari kita jaga, bantu pemerintah. Pemerintah sedang berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir ini. Nah, melalui Hari Raya Idul Kurban, saya mengajak kepada semuanya untuk sama-sama kita menjaga diri kita semua, jauh dengan apalagi hal-hal yang sehingga membuat kita terpapar dan menjadi membawa penyakit bagi kita dan masyarakat sekitar kita, keluarga kita. Segera itu. Baik, Kementerian Agama Republik Indonesia menghimbau masyarakat dan juga kepala daerah dan beserta perangkatnya untuk bisa mendukung Idul Adha dalam masa PPKM darurat, terutama di wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan sebagai zona merah ini untuk menekan penyebaran COVID-19. Semoga kita bisa lebih cepat keluar dari pandemi. Terima kasih Bapak Muhammad Agus Salim, Direktur Urais Bimas Kementerian Agama Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Ya.